Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Waalaikumsalam. Rahayu. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam Pancasila, merdeka. Bismillah, Merdeka. alhamdulillah, Merdeka. salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil hakim. Allahumma allimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Ini intronya, pembukaannya agak panjang karena ini menyangkut Nahdlatul Ulama dan menyangkut Muhammadiyah. Dan baru kali ini saya menjadi host, jadi saya belajar dari Mas Rifki Zulkarnain. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang sebagaimana judul yang ada dengan narasumber utama Gus Rifki Zulkarnain yang nanti akan menganalisis dalam perspektif intelijen, dan juga Kiai Alawi Nurul Alam Al-Bandungi, Al-Bantani, karena beliau tinggal di Bandung. Juga dalam perspektif intelijen. Kemudian ada KRAT Gus Fakih Wirohadiningrat yang nanti akan membedah secara kultural maupun struktural, karena beliau ini termasuk dulu itu aktif di struktural NU sebagaimana Kiai Alawi Nurul Alam gitu. Nah, untuk yang pertama kita persilakan kepada Gus Fakih untuk membacakan tulisan beliau yang kemarin beredar di beberapa grup itu, yaitu habaib dalam struktural kepengurusan PBNU dan tujuan berbahaya di dalamnya. Monggo Gus Fakih. Oke, kalau begitu saya bacakan aja. Oke, baik. Gus Fakih itu kemarin menuliskan yang beredar di grup itu sebagaimana tertera di layar gitu ya. Habaib dalam struktural kepengurusan PBNU. Ini keberadaan habaib dalam struktural kepengurusan PBNU dari sejak tahun 1926 sampai dengan 2025. Jadi PBNU dari mulai berdiri sampai sekarang itu. Dari tahun 1926 sampai dengan 1984 masih bersih, belum ada Habib yang masuk dalam struktural kepengurusan PBNU. Pada tahun 1984 sampai 1989 ada satu orang Habib yang masuk struktural PBNU, yaitu namanya Habib Syekh Al-Jufri di posisi Akwan. Kemudian pada tahun 1989 sampai dengan 1994, ini di era Gus Dur ya, ada dua Habib, yaitu satu Habib Syekh Al-Jufri di posisi Akwan, dua Habib Lutfi bin Yahya di posisi Akwan. Pada tahun 1994 sampai dengan 2004, ini kepengurusannya Gus Dur dan Pak Hasim ya, Pak Hasim Muzadi. Kembali bersih dari habaib. Jadi 1994 sampai 2004 itu tidak ada Habib yang ada di struktural PBNU. Pada tahun 2004 sampai dengan 2009 ada satu orang Habib, yaitu Habib Muhammad Abdillah Al-Jufri di posisi Rais. Kemudian ini masih masanya Pak Hasim ini kalau nggak salah. Pada tahun 2010 sampai dengan 2015 ada dua orang Habib, yaitu Habib Lutfi bin Hasim bin Yahya di posisi Rais dan Habib Abdul Qadir di posisi Akwan. Pada tahun 2015 sampai 2020 ada dua orang habaib, yaitu ini masa kepengurusan Kiai Said ya, Said Agil Sirot. Satu, Kiai Haji, wah sekarang Habib juga pakai Kiai Haji ya. Kiai Haji Habib Lutfi bin Yahya di posisi Mustasar, dan dua Habib Zain bin Smith di posisi Mustasar. Pada tahun 2022 sampai dengan 2027, sekarang ini, masanya Gus Yahya, ada 9 orang Habib. Wah, ini rekor ini. Yaitu satu Habib Lutfi bin Yahya Mustasar, dua Habib Abdurrahman As-Segaf Mustasar, tiga Habib Zain bin Umar bin Smith Mustasar, empat Habib Lutfi bin Ahmad Al-Atos Katib, lima Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf Akwan,
6. Habib Ahmad Al-Habsyi Akwan. 7. Kiai Haji, wah ini Kiai Haji lagi ini. Kiai Haji Sayyid, wah pakai Sayyid enggak pakai Habib ya. Sayyid Habib Muhammad Hilal Al-Aidid, wes wakil ketua umum. Gila ini wakil ketua umum. Nomor 8, Habib Abdul Qadir bin Akil, SHMA LLM, wakil sekretaris jenderal. Wah, ngeri posisinya. 9, Habib Mohsin Alaidrus di posisi Akwan. Nah ini monggo Gus Fakih memberikan catatan dari yang saya bacakan tadi. Baik. Sebenarnya langsung aja ya, konkret. Sebenarnya dulu klan Pak Alwi itu saya pikir mereka adalah subordinat dari kepentingan transnasionalis yang ingin infiltrasi ke Nusantara. Ternyata dari perkembangan terkini dan dari penemuan-penemuan terkini salah. Justru mereka adalah aktor utama di dalam infiltrasi transnasionalis yang ke Nusantara, terutama dari imigran Yaman. Karena apa? Karena sebenarnya klan-klan Arab yang lain itu sebenarnya hanya sebagai pelengkap penderita ketika di zaman kolonial Belanda itu dibawa ke Nusantara. Sebenarnya dari awal Belanda sudah punya sudah punya program utama, sudah punya niatan utama, yaitu mengglorifikasi nasab Nabi untuk mengkooptasi, untuk melumpuhkan dan untuk melemahkan perjuangan umat Islam di Nusantara. Karena tahu bahwa Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara yang kemudian bermetamorfosis setelah berdirinya NU menjadi Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, yang sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak hanya di NU saja tetapi juga di Muhammadiyah, itu sebenarnya punya suatu doktrin, punya suatu ajaran memuliakan keturunan Nabi. Disitulah kemudian Belanda menggunakan itu untuk untuk melakukan upaya kooptasi dan hegemoni di Nusantara. Saya pikir setelah mereka kemudian menjadi sel tidur selama sekian tahun, kemudian ternyata Gus Dur dengan jaringan intelijennya, saya yakin di situ ada Ali As'ad ya, mantan Wakabin yang juga salah satu murid ideologis Gus Dur. Dalam buku Ilusi Negara Islam, ternyata kalau kita melihat bahwa para habaib ini itu infiltrasinya ke NU, sementara HTI dan PKS itu menyerang ke Muhammadiyah. Ternyata salah total, karena di HTI pun ternyata bos gengnya seorang Habib juga yang bernama Habib Abdurrahman. Artinya apa? Artinya mereka bukan orang yang memanfaatkan loket atau orang yang mencari dana dari loket transnasionalis Islam transnasionalis yang ingin infiltrasi ke Nusantara. Ternyata mereka adalah aktor utama. Mereka pembuka loket itu sendiri. Mereka yang membuka loket untuk kemudian gerakan-gerakan radikalis, transnasionalis maupun yang pada akhirnya menjadi gerakan teroris itu masuk ke Nusantara. Itu yang pertama. Jadi kenapa kok saya katakan judul di dalam tulisan itu adalah sangat berbahaya. Pertama, saya tidak menyoroti Muhammadiyah. Nanti Muhammadiyah biar dikupas oleh Bung Rifki, karena Bung Rifki sangat dekat dengan keluarga besar Muhammadiyah. Saya sama Gus Fuad dari keluarga Wonokromo, dari keluarga Jogja, banyak keluarga kita yang bukan hanya menjadi pengikut Muhammadiyah, tetapi pentolan-pentolan Muhammadiyah. Bahkan banyak Gus Fuad itu adalah guru dari kiai-kiai NU sekaligus juga guru dari kiai-kiai Muhammadiyah. Terkenalah bagaimana kiai-kiai Wonokromo Jogja. Hampir semua kiai-kiai besar NU dan Muhammadiyah berguru kepada datuknya Gus Fuad, keluarga Gus Fuad yang di Wonokromo. Sebagai keluarga Jogja asli yang melahirkan tradisi Nahdiyin dan tradisi Muhammadiyah ala Jogja, poros Jogja, begitu ya. Saya tidak menyoroti masalah di Muhammadiyah, bagaimana HTI, bagaimana PKS infiltrasi ke mereka. Yang saya soroti adalah di dalam Nahdiyin. Karena apa? Mutlak hari ini yang masih teracuni, yang masih terokoptasi, masih tertipu adalah orang-orang Nahdiyin, di mana kultur penghormatan kepada Sadah, kepada Sayyid, kepada Syarif, kepada cucu Nabi itu terjadi di dalam Nahdiyin dengan sangat kuatnya doktrin itu, sehingga kemudian residu dari penjajahan kolonial itu masih melekat di dalam penghormatan
keluarga besar NU hingga saat ini. Memang menjadi sel tidur. Habaib hanya penting, terutama di kala zaman Orde Baru, itu di zaman di zaman Orde Baru itu hanya penting di masyarakat Betawi. Tetapi seiring waktu kemudian beberapa pemerintah berganti, terutama saya langsung tunjuk hidung ya, di masa pemerintahan SBY begitu menjamurnya HTI sampai bisa melakukan apel akbar di mana apel akbar di Gelora Bung Karno, dan kemudian posisi-posisi Habib juga menjadi demikian penting. Ketika reformasi, negara bermain-main dengan narasi membenturkan sipil dengan sipil karena kegagalan pemerintahan rejim Orde Baru, membentuk yang namanya Pam Swakarsa, membentuk kemudian yang namanya Majelis Mujahidin Indonesia, membentuk kemudian yang namanya Front Pembela Islam. Pada akhirnya negara melakukan pembiaran atau mungkin lepas kontrol atau mungkin tidak bisa mengontrol lagi ketika organisasi-organisasi radikal itu yang awalnya digunakan untuk meredam isu-isu separatis, untuk meredam isu-isu sosial, membenturkan sipil dengan sipil, karena waktu itu militer sudah sedemikian buruk namanya. Saya tidak menyebut nama ya, beberapa pejabat militer, mungkin Panglima TNI pada saat itu terlibat, di mana pendirian FPI adalah dari campur tangan beliau. Banyaklah rekam jejak, banyaklah kesaksian mengatakan bahwa itu adalah bagian dari permainan negara. Tetapi negara menjadi kecolongan, negara kemudian menjadi abai, menjadi lalai, sehingga kemudian mereka menjadi semakin kuat, dan semakin pandai untuk mencari dana, semakin pandai untuk memanfaatkan dan menggalang massa, dan semakin luas jaringannya hingga ke jaringan Islam transnasionalis. Tidak heran kemudian ketika FPI, imam besarnya, imam jumbo, imam ungil, si Pak Rizik Syihab itu di dalam suatu demonstrasi, suatu orasi di tengah-tengah massa di tengah teriknya Jakarta, lantang mengatakan bahwa mendukung gerakan ISIS, bahkan mengancam bahwa aparatur negara, TNI, Polri akan banjir darah, akan disembelih dan lain sebagainya. Semacam itulah kurang lebih. Karena pada saat itu begitu kuatnya posisi ISIS dan Jabhat Nusra di Suriah dan Irak. Karena itulah kemudian infiltrasi dari Yamani, saya tidak mengatakan Yamani terlalu luas, Hadrami, baik itu oleh Ba'alwi maupun non Ba'alwi, yang kemudian membagi tugas, yang kemudian residunya di zaman kolonial Belanda, sebagian masuk menyerang ke infiltrasi ke NU, sebagian infiltrasi ke Muhammadiyah, dua sayap ormas terbesar Islam kita, yang dengannya NKRI tetap jaya dan tetap utuh karena adanya Muhammadiyah dan ada NU. Maka ini kemudian seolah-olah menjadi momentum yang sangat berbahaya pada akhir-akhir ini. Dan kemudian ternyata setelah Muhammadiyah melakukan reposisi di zaman Kiai Abdul Munir Mulkhan kalau tidak salah, dan ketua-ketua Muhammadiyah selanjutnya melakukan reposisi, melakukan autokritik, membentengi Muhammadiyah dari pengaruh mereka, cukup berhasil. Sehingga habaib, sehingga gerakan transnasionalis lebih teramputasi dari infiltrasi ke Muhammadiyah, tetapi tidak dengan NU. Di NU semakin lama tidak semakin cerdas, semakin lama tidak semakin pandai, semakin lama tidak semakin peka dan waspada di dalam menganalisis dan mengantisipasi gerakan transnasionalis yang dibawa oleh orang-orang Hadrami ke dalam dirinya, yang tentu saja ini masih menggunakan cara-cara lama, cara-cara bodoh, cara-cara pembodohan, yaitu perbudakan spiritual, ujung-ujungnya kapitalisasi agama, yang pada akhirnya ini akan mengancam NKRI itu sendiri. NU entah bagaimana ceritanya, ketika di pengurus yang sekarang, ini pengurus yang paling buruk di dalam sejarah Nahdliyin. Nun sewu, saya akan mengkritik dengan keras dan tajam tanpa tedeng aling-aling bagaimana Rois Am kita, Rois Akbar kita sejak zaman Mbah Hasyim As'ari, kemudian Kiai Bisri Samsuri, Mbah Wahab Hasbullah, Kiai Ali Maksum yang super alim, yang sangat jenius, yang sangat bijak, yang sangat kontemporer, kemudian dilanjutkan Kiai Ahmad Siddiq, dilanjutkan Kiai Ilyas Ruhiyat, dan seterusnya.
kemudian mengalami degradasi yang sangat parah dengan kiai kelas ranting kemudian menjadi Rois Am PBNU yang tentu saja jelas jejak digitalnya merupakan pendukung kuat terang-terangan mendukung FPI yang oleh Gus Dur disebut sebagai organisasi teroris, organisasi bajingan. Kok bisa PBNU itu kebobolan Rois Am-nya itu oleh orang-orang yang pernah mendukung FPI yang secara ideologis diametral berhadapan dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan sebenarnya dihadapkan kepada terletak pada pundak yaitu Gus Yahya Stakuf karena beliau adalah murid ideologis Gus Dur, pernah menjadi sekurinya Gus Dur dan kemudian punya jaringan internasional seperti Gus Dur. Namun ternyata ketika Rois Am kebobolan, ketuatan ketum atau ketuatan Vidya itu juga seolah tidak berdaya di dalam mengantisipasi hal tersebut, di dalam kemudian melakukan amputasi atau melakukan lokalisir kewaspadaan terhadap infiltrasi ini, sehingga kemudian pengurus PBNU yang sekarang adalah pengurus PBNU yang paling fatal, yang paling parah di dalam sejarah PBNU, yang paling buruk kualitasnya, ketika kemudian 9 oknum habaib bisa bertengger di dalam posisi-posisi penting di dalam struktur kepengurusan PBNU kita. Saya patut katakan bahwa ini ketika PBNU pada akhirnya keracunan, maka Nusantara tidak baik-baik saja, maka NR tidak baik-baik saja, karena dua tulang punggung dari negara ini adalah NU dan Muhammadiyah. Mereka adalah dua ormas terbesar dari agama mayoritas yaitu Islam. Ketika agama mayoritas keracunan, maka negara itu tidak baik-baik saja, apalagi ormas terbesarnya itu keracunan dihinggapi oleh parasit-parasit, maka ini akan sangat berbahaya di dalam kehidupan perikebangsaan kita. Harap kemudian ini menjadi semua bernarasi sama, semua kiai pesantren, semua pejuang Nusantara, mereka-mereka lintas agama harus waspada kepada ini. Karena apa? Karena ketika NU yang menganut ajaran moderat, toleran, tawasud, tawazun, tasamuh dan lain sebagainya, ini ditumpangi oleh parasit-parasit yang membawa ideologi transnasionalis, maka kehidupan beragama, kebinekaan ini akan terancam. Pada akhirnya akan berbahaya juga. Bagaimana Habib menampilkan wajah tidak saja kepada agama lain, kepada sesama orang yang mengikuti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah sendiri pun mereka rendahkan, mereka berlaku rasis. Ketika kemudian mereka akan memegang kendali nahdiyin, apalagi kemudian memegang kendali negara, apa tidak terjadi nanti Indonesia akan dibelah? Apa tidak terjadi nanti orang-orang yang di luar agama Islam, non-Muslim juga nanti akan menghadapi situasi yang sangat gawat dan berbahaya? Bagaimana persekusi di hari-hari besar agama lain itu dilakukan oleh kelompok mereka melalui organ yang bernama Front Pembela Islam? Bagaimana kemudian orang memakai atribut-atribut ketika agama lain itu kemudian juga dipersekusi. Ini fakta nyata. Bagaimana kemudian mereka mengecam Rianto, seorang banser yang gugur syahid melaksanakan perintah Nabi untuk menjaga kerukunan, kedamaian, moderasi agama Islam. Sedangkan Nabi sendiri menyuruh menulis Imam Ali untuk melindungi gereja. Itu sampai sekarang ada manuskrip itu di Mesir sana, bahwa menjaga memastikan keselamatan agama lain, tidak menghina sesembahan atau menjaga menghormati kebebasan beribadah agama lain adalah ajaran luhur agama Islam. Tetapi mereka bagaimana mengecam Banser, mengecam Rianto sebagai bukan mati syahid, mati sangit masuk neraka tanpa hisab dan lain sebagainya. Ini sangat berbahaya. Maka PBNU kalau tidak segera sadar, ini sangat-sangat berbahaya. Gerakan mereka melebihi gerakan teroris. Gerakan teroris menimbulkan kebencian, tetapi mereka yang melakukan perbudakan spiritual akan melakukan suatu penjajahan di alam bawah sadar hingga ratusan mungkin ribuan tahun lamanya. Dan pejuang-pejuang Nusantara pada hari ini, Gus Suat Pleret, Kiai Imaduddin Usman, kemudian Gus Abbas dengan PWI-nya, Kasepuan Trah Wali Songo dan seluruhnya, itu Bagus Mogi dan lain sebagainya, ada Kiai Alawi Nur Al-Bantani yang dulu dituduh Syiah, padahal beliau adalah seorang kiai muda yang sangat moderat yang memahami tentang lintas madhab, tentang lintas iman. Itu juga kemudian sekarang bernarasi bersama. Alhamdulillah. Jadi pada akhirnya apa yang ditulis oleh Bung Rifki Zulkarnain tentang infiltrasi Hadrami ke dalam NU dan Muhammadiyah ini sangat berbahaya.
Saya ulangi, infiltrasi Hadrami yang membawa gerakan transnasionalis, membawa ideologi transnasionalis radikalis akan mengarah ke teroris, masuk ke Muhammadiyah dan NU akan sangat-sangat berbahaya. Karena apa? NKRI, Nusantara kita mayoritas adalah Islam, dan ormas terbesarnya adalah NU dan Muhammadiyah. Kalau keduanya keracunan, maka betapa bisa dibayangkan berbahayanya bagi umat Islam dan bagi keberlangsungan NKRI itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Gus Fakih, luar biasa uraiannya. Dan selanjutnya langsung saja kita akan mendengarkan analisisnya Gus Rifki atau Mas Rifki gitu. Kalau di NU itu kan panggilannya Gus, kalau di Muhammadiyah itu setahu saya panggilnya Mas. Gitu. Nah, ini Mas Rifki ini spill dikit nggak apa-apa ya Mas Rifki? Mas Rifki ini kan orang Madura, jadi pasti NU lah. Dari dalam bentuk sperma aja udah NU gitu loh. Tapi kemudian beliau itu melakukan kolaborasi gitu. Artinya karena takdir Allah itu beliau itu beristri. Nggak apa-apa ya Mas Rifki ya, dikit di-spill ya. Istri. Nggak usah Gus. Oke. Nggak usah. Oke, Mas Rifki ini dekat sekali dengan elit-elit Muhammadiyah, sekaligus juga grassroots Muhammadiyah. Mungkin bisa menambahi atau melengkapi apa yang sudah disampaikan Gus Fakih, dan terutama lebih ditekankan juga ke notis ke organisasi Muhammadiyah, Mas Rifki. Monggo Mas Rifki. Oke. Mas Ahmad bisa ditampilkan Mas Ahmad. Ya baik, ini saya hanya melengkapi dari Gus Fakih tentang uraiannya dan menampilkan dokumen-dokumen sebagai pemberian konteks dan pembuktian bahwa memang ada dokumennya kepada audiens. Kalau yang para pembicara tentu sudah memahami ya. Ini untuk kepentingan audiens saja. Jadi ini infiltrasi Habib dan PKS dan kawan-kawan ke NU dan Muhammadiyah. Itu saya mendasarkan pada satu literatur pada tahun 2009 yang dituliskan atau dieditori oleh Gus Dur dan kawan-kawan. Di antaranya ada Buya Shafi'i Ma'arif dan Gus Mus ya. Buya Shafi'i Ma'arif dan Gus Dur itu sudah almarhum, dan yang pasti mengerti yang saat ini masih ada salah satunya adalah Gus Mus. Meskipun beliau saat ini mengambil posisi memantau mungkin ya, memonitor, tapi insya Allah saya memiliki keyakinan beliau mengetahui. Nah, overview tadi yang dijelaskan oleh Gus Fakih itu saya bikinkan overview-nya ya. Mas ke slide 2. Ya, itu. Nah, itu transnasional, kemudian dia masuk ke Indonesia itu melalui orang-orang Hadrami yang Habib Alwi dia ke NU paling tidak melalui 3 organisasi ya, FPI, Syiah, dan Rabithah Alawiyah. Kemudian yang non Habib itu ke MD, itu Wahabi, HTI, PKS. Meskipun nanti itu akan di lapangan itu akan terjadi persilangan lah, tidak kaku seperti ini, tetapi terjadi persilangan, pertemuan. Dan yang melalui jalur institusi negara juga ada, dan itu tidak kita bahas secara aksentuasi pada pertemuan malam ini. Jadi karena topiknya kita adalah NU dan Muhammadiyah, jadi kita akan paling fokusnya ke situ. Nah, di NU itu mengapa FPI, Syiah, RA itu kemudian masuk ke NU menginfiltrasi, itu karena memang kesamaan. Bukan kesamaan ya, memiliki kemiripan-kemiripan. Begitu juga bagaimana Wahabi, HTI, PKS itu juga memiliki kemiripan dengan Muhammadiyah. Itu pembagian formasinya. Kemudian infiltrasi dan kooptasi atau perampasan itu terjadi setidaknya dalam 3 kategori. Yang pertama adalah struktural, kemudian yang kedua adalah kultural, yang ketiga adalah aset. Struktural itu struktur pengurus organisasi, kemudian kultural itu jamaahnya, masa-masanya, dan lain sebagainya. Aset seperti masjid dan lain sebagainya. Kalau di NU sekarang kita memiliki perkembangan bahwa seperti makam-makam palsu, kemudian masjid mana Gus Fakih? Masjid
Pakubuwono, Gus Fakih. Ya, setuju. Ya, itu ya. Nah, itu dan beberapa masjid lainnya Banyak dalam sekali. skala nasional. Ya, di skala nasional itu seperti pengukuhan nama Bandara Mutiara Palu itu menjadi Bandara Mutiara Sis Al Jufri kalau tidak salah. Kemudian jalan di Jakarta itu sempat ada nama jalan Mufti, Habib Usman Mufti itu disandingkan dengan Kiai Haji Mas Mansur. Nah, itu secara polanya begitu pemetaannya. Mari kita ke slide berikutnya. Saya tunjukkan ini untuk audiens ya, Bapak-bapak mohon bersabar. Jadi ini teman-teman yang menyaksikan bisa mencari di internet buku berjudul Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia tahun 2009. Saya kutipkan beberapa yang menjadi pokok pembahasan pada malam hari ini. Next slide, Mas. Saya ini akan bacakan saja. Sudah saya kotak-kotakin di sini. Saya tidak bacakan semuanya ya, saya berikan overview-nya saja, garis besarnya sehingga mudah ditangkap. Gerakan garis keras transnasional dan kaki tangannya di Indonesia sebenarnya telah lama melakukan infiltrasi ke Muhammadiyah. Jadi ini tentang Muhammadiyah dulu. Dalam Muktamar Muhammadiyah pada bulan Juli 2005 di Malang, para agen kelompok-kelompok garis keras termasuk kader-kader PKS dan Hizbut Tahrir Indonesia mendominasi banyak forum dan berhasil memilih beberapa simpatisan gerakan garis keras menjadi ketua PP Muhammadiyah. Jadi dari Muhammadiyah sendiri itu secara struktural itu sudah terinfiltrasi sejak tahun 2005 dan sebelumnya, kemudian mereka berhasil masuk ke jajaran PP Muhammadiyah. Pola ini juga sama dengan pola yang diungkapkan oleh Gus Fakih tentang bagaimana meningkatnya pengurus struktural PBNU dari golongan Habib. Kemudian dari situ dari pihak Muhammadiyah itu membuat upaya untuk menyelamatkan Muhammadiyah dari berbagai tindakan yang merugikan persyarikatan dan membebaskannya dari pengaruh misi infiltrasi dan kepentingan politik yang selama ini mengusung misi dakwah atau partai politik bersayap dakwah. Dan seterusnya di situ saya bacakan keputusannya Muhammadiyah pada tahun 2000 berapa nih kalau tidak salah 2006 atau 2006. Muhammadiyah pun berhak untuk dihormati oleh siapapun serta memiliki hak serta keabsahan untuk bebas dari segala campur tangan, pengaruh dan kepentingan pihak manapun yang dapat mengganggu keutuhan serta kelangsungan gerakannya. Segenap anggota Muhammadiyah perlu menyadari, memahami, dan bersikap kritis bahwa seluruh partai politik di negeri ini, termasuk partai politik yang mengklaim diri atau mengembangkan sayap atau kegiatan dakwah seperti Partai Keadilan Sejahtera adalah benar-benar partai politik. Setiap partai politik berorientasi meraih kekuasaan politik dan seterusnya di situ. Artinya pada tahun sekitar 19 tahun yang lalu Muhammadiyah sudah menarik garis tegas demarkasi dengan PKS dalam hal ini ya. Selanjutnya di slide berikutnya, keputusan ini dapat dipahami karena pada kenyataannya PKS tidak hanya menimbulkan masalah dan konflik dengan sesama dan dalam tubuh umat Islam yang lain, termasuk dalam Muhammadiyah. Yaitu pandangan tentang PKS, saya lanjutkan. Tapi menurut para ahli politik juga merupakan ancaman yang lebih besar dibandingkan Jemaah Islamiyah (JI) terhadap Pancasila, UUD 45 dan NKRI. Menurut seorang ahli politik dan garis keras Indonesia, Sadanan Dume, hanya ada pemikiran kecil yang membedakan PKS dari JI. Seperti JI, manifesto pendirian PKS adalah untuk memperjuangkan khilafah Islamiyah. Seperti JI, PKS menyimpan rahasia sebagai prinsip pengorganisasiannya, dan seterusnya. Jadi PKS itu lebih berbahaya dibandingkan JI. Nah, meskipun pada tahun 2006 itu sudah ada pernyataan resmi dari Muhammadiyah, upaya-upaya pembersihan itu memang pada tahun itu ya, pada tahun itu sampai tahun 2009 kalau tidak salah ingat, memang implementasinya belum efektif, tapi nampaknya berbeda di keadaan-keadaan ini. Gerakan-gerakan Islam transnasional dalam kurung Wahabi, Ikhwanul Muslimin, dan Hizbut Tahrir dan kaki tangannya di Indonesia sudah melakukan infiltrasi jauh ke dalam Muhammadiyah dan memastikan hubungan dengan para ekstremis yang sudah lama ada di dalamnya. Jadi itu
mengapa saya masukkan Wahabi ke dalam kotak Muhammadiyah, karena di situ dituliskan begitu, Wahabi, Ikhwanul Muslimin, dan Hizbut Tahrir. Kemudian gerakan garis keras justru terus berusaha merebut Muhammadiyah untuk menggunakannya sebagai kaki tangan mereka berikutnya dengan umur yang panjang. Ini persis sama dengan gelagat-gelagat yang ditunjukkan oleh Kalan Habib Alwi yang ada di NU. Mereka hendak merebut kepengurusan Nahdlatul Ulama, mulai dari struktur bawah, tengah, sampai atas. Yang paling mencolok dan menjadi validasi analisis kita adalah bagaimana Banum Jatman itu dirampok. Dan alhamdulillahnya berhasil digagalkan. Gerakan garis, saya lanjutkan, banyak tokoh moderat Muhammadiyah prihatin bahwa garis keras bisa mendominasi Muktamar Muhammadiyah 2010 karena aktivis garis keras semakin kuat dan banyak. Jadi di tahun 2010 pun itu Muktamar Muhammadiyah itu apa ya, dalam tanda kutip hampir, ini bahasa saya ya, kalau salah nanti tolong dikoreksi, hampir terkudeta begitulah, tapi berhasil digagalkan. Persis karena infiltrasi yang semakin kuat inilah tokoh-tokoh moderat Muhammadiyah menganggap situasi semakin berbahaya, baik bagi Muhammadiyah sendiri maupun bangsa Indonesia. Jadi tokoh-tokoh Muhammadiyah itu sudah mengidentifikasi bahwa ini kalau terjadi tidak hanya Muhammadiyah yang berbahaya, tetapi bangsa Indonesia itulah yang berbahaya. Jadi analisis semacam ini itu sudah diketahui oleh pengurus-pengurus Muhammadiyah. Saya lanjutkan mana ya? Kita harus bersikap jujur dan terbuka serta berterus terang dalam menghadapi semua masalah yang ada, agar apapun yang kita lakukan bisa menjadi pelajaran bagi semua umat Islam dan mampu mendewasakan mereka dalam beragama dan berbangsa. Saya kira kita NU itu juga sebaiknya juga bersikap jujur dan terbuka serta berterus terang lah tentang keadaan-keadaan yang terjadi di lapangan. Nah, itu dari Muhammadiyah. Oh, ini juga ada satu pola juga ya. Saya bacakan ya. Salah satu temuan yang sangat mengejutkan para peneliti lapangan adalah fenomena rangkap anggota atau dual membership, terutama antara Muhammadiyah dan garis keras. Bahkan tim peneliti lapangan memperkirakan bahwa sampai 75% pemimpin garis keras yang diwawancari punya ikatan dengan Muhammadiyah. Jadi fenomena dual membership itu tidak hanya terjadi di Muhammadiyah, tetapi juga terjadi di NU. Dan analisis itu nanti kita akan sampaikan mungkin di lain kesempatan ya. Nah, ini kita baru masuk ke NU ya. Selain terhadap Muhammadiyah, penyusupan juga terjadi secara sistematis terhadap NU. Mas, slide selanjutnya Mas. Mas Ahmad. Ya. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penyerobot Masjid NU adalah kelompok PKS dan HTI. Lalu mengapa, ini analisis saya, mengapa Klan Habib Alwi yang menyerobot masjid itu tidak masuk dalam pantauan ketika di tahun itu? Ini dugaan saya ya. Karena Klan Habib Alwi itu dianggap sebagai bagian dari NU. Jadi di dalam persepsi peneliti di tahun itu, ketika Klan Habib Alwi itu menyerobot masjid, umpamanya Masjid Assegaf tadi itu salah satu sampel saja, itu dianggap ya itu milik NU, Habib adalah NU dan masjid ini memang ya tidak apa-apa begitu. Jadi di situ kamuflase yang yang mungkin pada tahun itu belum teridentifikasi, tetapi pada perkembangan pada saat ini sudah jelas bahwa Habib itu bukan NU. Gitu. Jadi NU mungkin sangat wajar saya katakan mengalami lambat sadar di dalam hal kooptasi semacam itu. Slide selanjutnya. Oh, ini masih di situ Mas. Kemampuan mereka berpura-pura, yaitu ya PKS dan lain sebagainya itu. Kemampuan mereka berpura-pura bisa menerima paham dan tradisi NU juga membuat mereka sangat berbahaya karena bisa menyusup kapan saja dan kemana saja. Itu termasuk di secara struktur sosial NU itu termasuk ke pesantren-pesantren itu. Menikah dengan keluarga kiai dan lain sebagainya itu beberapa sampel itu kita sudah kumpulkan. Nah, itu kira-kira overview tentang infiltrasi Muhammadiyah
dan NU begitu. Dan saya klarifikasi tadi, Uswat mengatakan bahwa saya dekat dengan petinggi Muhammadiyah, itu saya klarifikasi, nampaknya kurang tepat lah kalau terlalu digeneralisir begitu. Begitu teman-teman ya. Kemudian hubungan TNI dan HTI, saya cepatkan saja. Mas ditampilkan aja secara 1 detik atau 2 detik per slide begitu. Ya. Terus saya bacakan kok. Tapi pada intinya, bagaimana pergerakan HTI itu sudah terpetakan oleh Pujian Stra Mabes TNI pada tahun 2010, dan hubungan TNI dan HTI itu adalah hubungan yang sama-sama tahu. TNI itu merupakan organisasi ideologis yang berwawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI, Pancasila, dan UUD 45, sedangkan HTI itu juga malah berkebalikan dari situ. Jadi pertemuan yang terjadi antara TNI dan HTI itu hanya pertemuan-pertemuan yang formalitas say hello saja begitu. Itu dokumennya nanti bisa teman-teman cari di papernya itu atau di Pujian Stra Mabes TNI tahun 2010. Nah, mengapa saya tampilkan data ini juga? Karena pola-pola yang dilakukan HTI itu persis sama dengan pola-pola yang dilakukan klan Habib Alwi, sehingga kita bisa menganalogikan bahwa pertemuan-pertemuan TNI, mohon maaf saya tarik dulu, bahwa TNI melalui apa yang kita gaungkan 2 tahun ini, tentu kemungkinan besar mengetahui bahwa klan Habib Alwi itu memiliki kemiripan atau bahkan sama persis dengan HTI, sehingga kita bisa asumsikan ya TNI juga tahu dan posisinya adalah diametral dengan klan Habib Alwi. Itu analisis saya ya, TNI tidak menyatakan begitu, tapi itu analisis saya. Sehingga kalau ada TNI yang bertemu dalam satu frame foto atau video bertemu itu ya biasa-biasa saja, karena ketika menghandle HTI pun juga begitu. Kurang lebih begitu dari saya. Monggo dilengkapi oleh Kiai Alawi atau Kiai Guswat atau Gus Fakih dan lain sebagainya. Terima kasih. Jadi saya jadi ingat tahun-tahun itu ya, ketika dalam tanda petik itu Muhammadiyah melakukan pembersihan diri dari anasir-anasir radikal. Itu di Jogja itu juga ramai sekali itu, bahkan cara membersihkannya sampai hal-hal yang artifisial gitu. Jadi kalau masih mau jenggotan, masih mau congkrang, jangan di Muhammadiyah kan. Kemudian sampai struktur bawah itu pegawai-pegawai misalnya di lembaga-lembaga Muhammadiyah seperti rumah sakit PKO misalnya, kemudian dosen di UMY dan lain-lain, itu semua dibayat ulang gitu. Dan yang menarik begini Mas Rifki, saya masih ingat tuh salah seorang putra dari tokoh yang sangat legendaris di Muhammadiyah. Dia merangkap jabatan gitu, waktu itu dia di Muhammadiyah tentu saja karena bapaknya itu sangat legendaris di Muhammadiyah. Sekaligus dia tapi anaknya ini juga pengurus PKS gitu. Kemudian sama Muhammadiyah itu saya dengar-dengar disuruh milih, kau milih Muhammadiyah atau kau milih PKS gitu. Nah, dia tetap bersikukuh milih PKS dan dipecat dari Muhammadiyah. Jadi maksudnya perlu saya sampaikan, karena mungkin di NU itu gini, kalau menyangkut nyerempet Habib itu kan banyak kiai yang punya mantu Habib kan itu. Jadi nggak berani tegas. Jadi di Muhammadiyah itu bahkan tokoh anak putra dari seorang tokoh yang sangat legendaris di Muhammadiyah itu disuruh milih Muhammadiyah total, ada udkhulu fil Muhammadiyah kafah, atau keluar gitu. Ini harusnya NU juga begitu gitu. Nah, kemudian kita akan mendengarkan kalau soal spill saya tentang Mas Rifki, koreksinya Mas Rifki sangat saya terima gitu. Jadi ya kemudian kita akan mendengarkan karena dari Kiai Haji Alawi Nurul Alam, karena beliau itu ternyata punya banyak paper mengenai ini infiltrasi Habib ke NU, ke Muhammadiyah, ke TNI, ke Polri, sekaligus juga soal infiltrasi Wahabi, sekaligus juga infiltrasinya PKS. Monggo Kiai Alawi Nurul Alam untuk memberikan pencerahan, melanjutkan apa yang sudah diberikan Gus Fakih dan Mas Rifki. Monggo. Ya, terima kasih buat kesempatannya.
Jadi tadi kita sempat berbincang-bincang sebelum Gus Fakih gabung. Jadi tadi saya terangkan begini, bahwa saya itu punya buku yang belum kita cetak ini ketika saya tahun 2014 ya. Judulnya itu cukup menggoda. Siapa bilang PKS partai teroris? Judulnya begitu. Ini 40 bab dan ini datanya kita mulai kumpulkan itu dan sudah menjadi buku. Ini mulai tahun 2014 sampai kurang lebih 2018. Jadi data-data lama ini. Ini kurang lebih semuanya kalau dibikin buku sekitar 300 halaman. Ini semuanya data-data yang luar biasa. Sebagai penulis buku saya kaget-kaget ini sebetulnya. Nah, jadi untuk melengkapi, saya akan coba ini kita bawa yang dari 40 bab ini saya cuma mau coba terangkan sebagian saja dalam bab 27. Dengan judul Dokumen BIN tentang PKS ini tahun 2014 ini. Jadi tulisan ini adalah tulisan yang dibuat oleh Wakil Ketua Badan Intelijen Negara, yaitu oleh Kiai As'ad Ali Said. Jadi saya mau bacakan poin-poinnya saja karena sangat banyak. Yang pertama itu dikatakan bahwa sebagaimana diketahui bahwa PKS sebagai partai transnasional menyimpan agenda Ikhwanul Muslimin yang mengarah kepada syariat Islam dan khilafah Islamiyah. Kuncinya adalah mengarah kepada syariat Islam dan khilafah Islamiyah. Jadi PKS ini berakar dari Ikhwanul Muslimin. Jadi apapun gerakan di Indonesia yang berakar pada syariat Islam, khilafah ini adalah gerakan Ikhwanul Muslimin. Kemudian poin keduanya itu dikatakan tokoh penggerak PKS adalah mantan petinggi NII. Maka sudah seyogyanya kita pun mengetahui siapa NII tersebut. Inti dari pembentukan NII atau DI ini adalah menjadikan Indonesia berhukum kepada Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih menurut mereka. Dan selain itu adalah mereka disebut dengan hukum kafir. Jadi kita bisa memahami bahwa siapapun sekarang yang bergerak, yang menginginkan negara Indonesia yang berideologi Pancasila dirubah menjadi negara Islam Indonesia yang menjelma sekarang menjadi Islam Syariah, menjadi khilafah, sebutan kafir bagi warga Muslim Indonesia, dapat dipastikan bahwa ini adalah gerakan NII dan DI. Kemudian gerakan ini berkamuflase akhirnya menjadi NII KW 9 yang berpusat di Pesantren Az-Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Yang didirikan kurang lebih tahun 1984 di bawah kepemimpinan Haji Abdul Karim, Haji Muhammad Rais, Abu Tato Aceh, dan Panji Gumilang. Poin keempatnya, dikatakan di sini bahwa Hilmi Aminuddin pernah membawahi gerakan NII Manonjaya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Hilmi Aminuddin adalah putra dari Danu Muhammad Hasan, salah satu panglima DITI, pimpinan Kartosuwiryo. Hilmi disebut-sebut pernah menduduki posisi strategis di dalam NII. Poin selanjutnya, dia menguapkan bulan lalu kedatangan tokoh-tokoh mantan anggota negara Islam Indonesia ini pada tahun 1979. Kita datanya masih ada ini. Jadi bahwa Hilmi Aminuddin bersama Lutfi, Presiden PKS, Anies Mata merupakan perusak partai. Beliau ini pernah mengundang mantan tokoh-tokoh NII. Apabila mantan anggota NII sampai sekarang masih berhubungan dengan PKS, sudah barang tentu hal ini merupakan kondisi yang nyata bahwa PKS membawa ruh dan semangat NII dalam berpolitiknya. Hanya sekarang mungkin diracik lagi agar terlihat lebih smooth dan cantik. Nah, kemudian dikatakan juga di sini poin selanjutnya, gerakan Ikhwanul Muslimin yang merupakan cikal bakal dan berdirinya Partai Keadilan juga menjadi bagian dari NII. Sekali lagi, gerakan Ikhwanul Muslimin yang merupakan cikal bakal dan berdirinya Partai Keadilan juga menjadi bagian dari NII. Selanjutnya, Ikhwanul Muslimin adalah gerakan bawah tanah yang telah memiliki kekuatan dan mereka masuk dan bergerak ke dalam parpol dan parlemen.
manuver Hilmi Aminuddin dari NII menjadi godfather-nya di PKS. Statusnya tidak pernah diajukan ke pengadilan hingga tahun 84. Ia dibebaskan bersama 12 elit pimpinan NII Komandemen Wilayah 9. Jadi mantan NII ini masih berkeliaran di Republik Indonesia. Kemudian Hilmi Aminuddin pernah mengatakan, wah PKS kan tergantung saya. Jadi memang beliau ini posisi sebagai godfather, sebagai panglima, mantan panglima perang atau panglima militer di NII. Jadi PKS ini bisa dikatakan berada dalam pengaruh NII. Dan ini ada data yang memang jarang dibahas ini. Ini saya coba bacakan ya sini. Mantan pendiri Partai Keadilan, Yusuf Supendi mengatakan bahwa pada tahun 1971, sekitar 3.000 anggota NII berkumpul di rumah ayahnya Hilmi Aminuddin, yaitu di rumahnya Danu Muhammad dengan biaya dari Presiden Soeharto, yang saat itu melalui Ali Murtopo. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini, begini. Pertemuan ini walaupun sudah berlangsung pada tahun 1971, apakah anak-anak dari 3.000 personil NII tersebut sekarang masih hidup atau tidak? Kalau masih hidup, lalu apa saja kegiatan mereka? Bukankah Hilmi Aminuddin pun termasuk salah satu dari 3.000 personil NII yang sekarang masih hidup dan memiliki pengaruh yang sangat besar di tubuh PKS? Salah satu yang patut diduga memiliki kadar kaitan dengan NII, menurut Imam, adalah Ketua Dewan Suro PKS Hilmi Aminuddin. Hilmi adalah putra dari Danu Muhammad Hasan, salah satu panglima militer DTI pimpinan Kartosuwiryo. Selama ini yang sering dimunculkan adalah PKI dan anak keturunan PKI. Padahal anak keturunan DITI mereka pun sepertinya jauh lebih banyak. Dan bahkan mereka sebetulnya sekarang sudah menduduki berbagai jabatan yang penting dan tinggi di berbagai parpol dan instansi pemerintahan. Dan ini yang jarang dibahas dan jarang dilacak, jarang disampaikan kepada masyarakat betapa berbahayanya gerakan NII yang menjadi akar, yang menjadi godfather-nya sebelum terbentuknya PK, kemudian berganti menjadi PKS. Jadi bisa dikatakan bahwa dengan data intelijen yang dari BIN ini, bahwa PKS merupakan kelanjutan atau perpanjangan tangan dari NII, DITI. Kemudian juga masih ini data tahun 2014, dikatakan bahwa target NII melalui PKS itu adalah untuk merebut kekuasaan. Hanya gagal 2014. Kemudian mereka dengan mengedepankan proses pendidikan, akhirnya kadar-kadar NII ini mampu merebut posisi-posisi strategis di pemerintahan. NII di bawah kepemimpinan Panji Gumilang alias Abu Toto mengubah haluan NII dari gerakan radikal militer menjadi gerakan pendidikan. NII berharap pondok pesantren ini kelak melahirkan tokoh-tokoh besar NII yang memiliki latar belakang prestasi pendidikan akademis yang tinggi. Dengan demikian, peluang para tokoh ini untuk merebut jabatan strategis di pemerintahan maupun dunia usaha kian terbuka lebar dan ini sudah terbukti. Data yang selanjutnya dikatakan begini. Ini data tahun 2014 ya. Jumlah anggota NII di Jakarta saja berjumlah 151.000 orang. Mereka bekerja mencari sumbangan secara bergantian hampir 24 jam tanpa henti. Apakah sekarang kita mengetahui jumlah sekarang anggota NII di tahun 2025 ini berapa jumlahnya? Apakah 200.000, 300.000, ataukah 500.000, atau mungkin 1 juta? Dan ini saya pikir juga data ini jarang disampaikan pada masyarakat. Terlalu disibukkan dengan urusan-urusan yang kecil, bahkan sedangkan urusan ini mereka terus berusaha dari tahun ke tahun untuk mengumpulkan sekarang kantung-kantung suara agar PKS dan koalisinya semakin membesar dan akhirnya mereka mampu merebut kursi RI 1 dan RI 2. Kemudian mantan pengikut NII
Al-Haidar ini orangnya menyebutkan NI memiliki basis yang cukup banyak di wilayah Nusantara. Apabila kita mengatakan NII, berarti kita bisa mengatakan ini adalah basis suaranya PKS. Sedikitnya ada di 14 provinsi yang menjadi basis gerakan mereka di Indonesia. Daerah mana saja? Aceh, Sumatera Utara, Padang, Riau, Palembang, Jabar, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lombok, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara. 14. Adapun tentang infiltrasi gerakan garis keras ke Muhammadiyah ini, sebagaimana sudah tadi disampaikan oleh Gus Fakih dan Mas Rifki ini, melalui PKS dan HTI. Saya tidak ingin berbicara lebih banyak tentang masalah infiltrasi PKS dan HTI ke dalam tubuh Muhammadiyah, karena dalam data yang kita miliki ini pada intinya bahwa gerakan manapun yang mengatasnamakan gerakan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, yang ingin mendirikan negara Islam, syariat, khilafah, itu semua berasal dari Ikhwanul Muslimin, NI, DITI, yang berubah sekarang menjadi PKS, kemudian sekarang berkolaborasi sekarang dengan kelompok-kelompok dari klan Ba'alawi yang memang sudah terangkan dari awal, yang memang tujuannya penjajah Belanda itu dengan menggunakan tangan-tangan orang-orang yang disupkan dari imigran Yaman yang sampai sekarang masih memiliki eksistensi yang cukup kuat. Oleh karena itu, kita harus terus tetap menyala, bahkan harus tambah menyala untuk memberikan edukasi tentang sejarah, tentang infiltrasi, bagaimana bahayanya sebagian dari partai politik di negara Indonesia, termasuk gerakan-gerakan yang kemarin sudah kita bahas, bahwa gerakan Ba'alawi ini sesungguhnya ingin menciptakan sebuah teologi baru di dalam dunia Islam. Ini sudah masuk ke dalam pencemaran keislaman, teologi yang tidak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad, para sahabat, dan ulama-ulama salaf, yang kemudian mereka berusaha untuk dinusantarakan. Dan sudah barang tentu ini kita perlu bahu-membahu, terus-menerus memberikan edukasi dengan data-data yang kita miliki, dan jangan sampai api revolusi ini padam. Karena belum tentu anak-anak kita mampu bersuara, speak up seperti ini. Mungkin itu saja untuk sementara. Atur nuhun. Jadi kalau apa yang dari yang disampaikan oleh Kiai Haji Nurul Alam itu, saya kepikiran begini. Jadi klan Habib Ba'alawi itu mereka berambisi sekali mengganti Pancasila, mengganti Bhinneka Tunggal Ika, dan menguasai Indonesia gitu. Mereka apa itu ibarat kanker, itu mereka akan nempel di mana saja yang menurut mereka berpotensi untuk merobohkan Pancasila. Dulu mereka nempel di PKI, gitu. Makanya ada Musa Al-Munawar, ada DN Aidit, gitu. Ada Sofyan Barakbah, dan yang lain-lain. Gitu. Nah, ketika PKI hancur, mereka, para Habib ini, Ba'alawi ini, menyusup ke NII, ke PKS, dan yang lain-lain. Dan sekarang faktanya PKS ini kan juga dikendalikan oleh Habib. Gitu. Jadi ketua majelis syuranya juga seorang Habib, sekjennya juga seorang Habib. Gitu. Monggo silakan Mas Rifki atau Gus Fakih yang ingin menambahkan. Baik, terima kasih. Tadi disebutkan bahwa infiltrasi mereka itu yang pertama kultural. Kultural ini kalau kita bicara ke NU-an sudah cukup berhasil. Kemudian setelah kultural ini sebagian masyarakat sudah teracuni bahwa mereka cucu Nabi, pemegang kunci surga, pembawa syafaat, mengarah ke struktural. Struktural di PBNU sekarang, PBNU yang paling pokok sepanjang sejarah, kata-kata saya ini cukup kasar, cukup sarkas, tapi itu memang kenyataan. Sekelas ketua PBNU sama Rois Amnya menyuruh husnudon, apa gunanya membuat ratusan universitas NU untuk mengkonfirmasi nasab Ba'alawi. Jadi saya katakan bahwa ketika mereka mengarah ke struktural, ini dengan 9 posisi ini sebenarnya ini adalah suatu alarm tanda bahaya yang harus segera dipahami bersama.
sebenarnya mereka kemarin melalui Lutfi bin Yahya itu mengincar Rois Am PBNU. Cuma pada detik-detik terakhir ada semacam veto dari sebuah pondok pesantren besar yang mengatakan bahwa NU adalah milik orang Indonesia, bukan orang Arab. Sehingga kemudian akhirnya gagallah Lutfi bin Yahya masuk di Ahwa, yaitu 9 orang yang menjadi formatur memilih Rois Am. Jadi itu cerita di balik muktamar kemarin. Ketika di struktural mereka sudah mulai berhasil dengan 9 orang di struktur PBNU, sebenarnya hampir saja salah satu inti ruh dari NU, yaitu gerakan Thorikoh melalui Jatman, itu dirampok oleh mereka. Dan betapa kemudian kita harus berdarah-darah, kita harus membuka catatan sejarah, kita harus mengumpulkan mursyid-mursyid yang ittisol, mursyid-mursyid Thorikoh yang beneran, sampai kemudian untuk membersihkan anasir-anasir jahat di dalam Jatman atau pengaruh dari Lutfi bin Yahya dan orang-orangnya. Itu pun masih ternyata kita kebobolan, karena mereka itu membuat akte notaris untuk mempersiapkan segalanya. Jadi mereka masih di Jatman, mereka membuat akte notaris yang ini jelas-jelas merampok, yang jelas-jelas mbalelo, yang jelas-jelas ini melawan PBNU sebenarnya, yaitu Patman. Patman apa Batman, saya nggak ngerti ya. Batman kan orang Pekalongan, Batman itu. Jadi intinya mereka jelas-jelas ada upaya serangan langsung terbuka, gamblang menyerang struktural PBNU, bahkan ingin merampoknya. Dan kalau ini tidak menjadi suatu peringatan atau dianggap suatu pelajaran atau suatu contoh nyata, perbuatan nyata, maka wallahu alam, saya tidak tahu lagi bagaimana nasib NU ke depan. Ketika kemudian struktural ini akan mereka kuasai, mereka masuk ke jaringan-jaringan yang lain. Bagaimana dengan nyamannya Lutfi bin Yahya duduk sebagai one team press. Dan konon, semoga kabar ini tidak benar, kedekatannya sebagai one team press membuat dia membuka loket untuk posisi promosi perwira-perwira TNI dan Polri. Semoga tidak benar, semoga ini tidak benar. Tetapi ini santer sekali beritanya, bahwa one team press Lutfi bin Yahya itu membuka loket untuk kenaikan pangkat dan posisi jabatan bagi pejabat TNI Polri, yang pada akhirnya kemudian setelah Presiden Jokowi di akhir-akhir masa jabatannya dan sekarang Pak Prabowo itu telah mengetahui terjadinya hal-hal praktik seperti itu, tidak berlaku lagi. Konon katanya promosi-promosi melalui Lutfi bin Yahya tidak dikabulkan di masa akhir jabatan Pak Presiden Jokowi, dan kemudian terpental akhirnya dari one team press atau orang ring satu istana di masa pemerintahan Prabowo. Artinya ini sebenarnya sinyal yang cukup bagus. Kita tidak berharap pemerintah itu seperti apa. Bagi saya politisi mereka selalu bermain berselancar di antara kepentingan. Tapi ini adalah cukup menjadi sinyal nyata bahwa sebenarnya negara sudah paham tentang bahayanya klan Ba'alwi. Kita berjuang bersama masyarakat, bersama rakyat jelata, bersama masyarakat bawah grassroots yang punya hati nurani, iya. Tetapi kita mengingatkan bahwa struktural penting, karena kalau struktural sampai direbut, sampai kemudian jenderal-jenderal di Polri maupun di TNI sampai kemudian bisa merebut struktural posisi elit, maka akan berbahaya bagi negara ini. Jadi posisi tadi dikupas HTI dengan TNI ya, posisi bagaimana terjadi di Pakistan, di Mesir, dan kemudian sekarang di Suriah. Itu sebenarnya adalah infiltrasi dari kelompok transnasionalis, kelompok khilafah yang masuk ke dalam jaringan militer untuk kemudian melakukan kudeta. Karena ketika mereka sudah kuat memegang senjata, maka tinggal tunggu waktu saja melakukan kudeta. Jadi maksud saya, mereka-mereka, orang-orang imigran, apalagi klan Ba'alwi, terutama klan Ba'alwi yang masih rasis, yang masih mengaku cucunya Nabi dan merasa rasnya lebih tinggi, saya dengan ini berstatement meragukan sumpah serta marganya dia, meragukan komitmen dia kepada NKRI,
meragukan komitmen dia kepada kebinekaan Tunggal Ika. Bagaimana mungkin seseorang bersumpah setia kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sementara dirinya masih rasis, sementara dirinya masih merasa lebih tinggi, sementara dia menolak kesetaraan. Wajib diwaspadai. Kalau perlu mereka-mereka ini dihentikan promosinya, dan kalau memang uji kewarganegaraan berhasil, segera copot mereka dari posisi-posisi strategis di TNI maupun Polri. Karena apa? Nyata-nyata mereka ada kok yang Jenderal Bintang 1, Bintang 2 dan lain sebagainya. Ini berbahaya ini. Apalagi nun sewu di dalam kondisi negara yang kotor, yang korup, mohon maaf, masuk Polri nun sewu itu bayarnya sekian, masuk TNI di Akmil bayarnya sekian. Semoga rumor ini tidak benar. Semoga tidak benar. Saya yakin tidak benar. Kalau kemudian masuk menjadi calon perwira bisa berbayar, maka alangkah berbahayanya nasib bangsa ini ke depan. Ketika kemudian mereka dengan penyokong dananya itu melakukan suatu praktik, mereka mengirimkan kader-kader muda mereka masuk di TNI, Polri, dan mereka akan panen sekian puluh tahun kemudian menjadi jenderal-jenderal. Ini akan sangat berbahaya bagi NKRI kita. Dan kelihatan nyata kok bagaimana kemudian mereka membuat makam-makam palsu. Mereka mencaplok aset-aset milik leluhur Nusantara. Bahkan keraton sudah mulai diakuisisi. Bagaimana Darul Hasimi miliknya Lutfi bin Yahya, melalui dia sebagai one team press. Kemudian dia masuk di dalam gejolak politik Jogja. Itu masuk kerjasama sama keraton, kemudian membelokkan sejarah beberapa tokoh, beberapa keluarga pahlawan nasional termasuk Diponegoro, KM Tusumodiningrat dan lain sebagainya. Bagaimana juga mereka mencaplok Masjid Wiroyudan, masjidnya PB 10 di Surakarta, di Ningrat. Bagaimana kemudian juga di beberapa daerah, termasuk di Pasuruan, Masjid Peninggalan Nitya di Ningrat bin Pakubono II, sekarang telah menjadi Masjid Assegaf, di Bangil, dan di banyak lagi yang lainnya. Ini sangat berbahaya kalau kemudian aset-aset kemudian mereka rebut. Bagaimana juga kemudian nun sewu, mohon maaf, banyak sekali mereka mencaplok tanah-tanah warga dengan harga yang murah. Bahkan banyak yang kemudian wakaf kepada mereka karena merasa kalau saya wakaf tanah keluarga saya kepada cucu Nabi, maka orang tua saya yang sudah meninggal akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan kemudahan untuk kunci surga. Ketika kemudian berjalan, mereka tidak mendirikan apa yang dimaksudkan, yaitu lembaga pendidikan, masjid dan sebagainya. Malah mereka mendirikan rumah-rumah mewah yang berdiri di atas tanah wakaf-wakaf Nahdliyin. Dan ini banyak sekali cita-cita seperti ini. Makam-makam palsu, di mana di Bonang misalkan, berjujur makam yang tidak karu-karuan itu makam Habib, yang tidak ada apa selanya. Berdiri nisan seolah-olah kemudian mereka semua dan mereka setelah lama tinggal di tanah pendidikan Bonang. Demikian juga di Ampel dan lain sebagainya. Ini mengerikan di negara yang belum makmur, apalagi menuju kemakmurannya, dan kemudian praktik korupsi masih ada, maka sangat rentan mereka bermain ombak, mereka bermain kepentingan, mereka melakukan praktik suap, mereka menyelinap di antara itu. Ketika kemudian pembusukan ini terjadi, negara dianggap korup, Pancasila dianggap gagal, Pancasila dianggap rendah dibanding Al-Quran, maka tinggal tunggu waktu. Ketika ketidakmakmuran ditambah dengan isu agama bersatu, yang ada adalah revolusi semu, yang ada adalah rakyat digiring untuk mengajak memperjuangkan khilafah dan tumbanglah Pancasila dan NKRI. Yang ini harus dipahami bersama. Cara-cara HTI sebenarnya cara-cara yang mudah untuk dibantah, tetapi sangat efektif untuk merubah seseorang yang agamanya pas-pasan, apalagi menghadapi isu ketimpangan sosial, masuk ke kampus-kampus, masuk ke generasi muda. Contohnya pertanyaan misalkan di lembaga-lembaga dakwah kampus kita. Pertama misalkan, kita sebagai orang beragama harus Islamnya kafah, kan begitu. Kalau kafah berarti harus menyeluruh menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangannya. Ayo, saya tanya, lebih tinggi mana Al-Quran dengan Pancasila? Orang yang agamanya pas-pasan pasti akan menjawab lebih tinggi Al-Quran. Dan memang lebih tinggi Al-Quran. Tetapi ini pertanyaan yang menjebak, pertanyaan pembodohan. Karena Al-Quran tidak ekuivalen dengan Pancasila.
Pancasila ekuivalen dengan Piagam Madinah, dan Piagam Madinah dijiwai oleh Al-Quran. Demikian juga Pancasila dijiwai oleh Al-Quran dari semua silanya. Sehingga kemudian ketika digiring lebih tinggi Al-Quran daripada Pancasila, kemudian diajak untuk mengkoreksi negara bangsa, mengkoreksi nasionalisme, pada akhirnya mengkoreksi pemerintahan, kemudian mengkoreksi tentang ketimpangan sosial, dan begitu banyak generasi muda kita ikut NII, kemudian meninggalkan kampusnya ikut gerakan radikal. Satu keluarga jurusan teknik kimia di ITS Surabaya, satu keluarga dibagi, dia kemana, istrinya kemana, anaknya kemana, untuk ngebom gereja. Bayangkan kurang apa ITS sebagai universitas yang sangat elit, yang sangat bergengsi di negeri ini bersama ITB sebagai institusi teknologi. Ternyata mudah untuk meracuni orang-orang yang menurut kita bibit unggul ketika masuk di universitas negeri dan universitas unggulan. Kalau ini kemudian di level mahasiswa saja begitu mudah diracuni, bagaimana yang di level bawah? Sehingga tidak salah kemudian ketika BNPT merilis indeks radikalisme tahun 2017, ketika 212 itu menggelora dengan isu non-pri, yaitu isu sektarian agama menyerang calon gubernur Ahok misalkan. Pada saat itu seandainya dilakukan referendum, negara dalam posisi kritis pada saat itu, referendum memilih NKRI Pancasila ini tetap ada atau bubar memilih khilafah, maka pada saat itu kalau dilakukan referendum, ini menurut BNPT ya, data BNPT, pada saat itu maka NKRI akan bubar. Seandainya kemudian dilakukan referendum, rakyat kita lebih memilih berdirinya khilafah dan bubarnya NKRI dan Pancasila. Kemudian pemerintah melakukan kerja keras untuk mengembalikan marwah Pancasila, mengembalikan NKRI, termasuk membongkar misalkan praktek mesumnya si Rizik Syihab dengan si Firza misalkan, sampai kemudian membobol data itu negara, sehingga jatuhlah kemudian marwah petinggi-petinggi orang-orang yang mengusung khilafah, termasuk si Imam Jumbo yang harus lari ke sana kemari, ngumpet ke sana kemari ke luar negeri. Sehingga kemudian indeks itu kemudian berhasil ditekan, tetapi berhenti pada angka 10-11% indeks radikalisme. Ternyata setelah diteliti lagi, kenapa tidak bisa ditekan lagi 10-11% ini? Karena apa? Karena masih kuatnya doktrin pengakuan cucu Nabi kepada klan Ba'alwi. Pengakuan cucu Nabi ini membuat seseorang rela untuk menyerahkan jiwa raganya, untuk menjadi bomber, untuk mati di KM55, untuk berani menembak polisi, untuk merakit bom, untuk kemudian latihan militer di Megamendung Markas Syariah di Bogor sana. Saya setuju kalau Kang Deddy segera menertibkan aset-aset mereka, villa-villa mereka, tempat prostitusi, tempat jualan narkoba, tempat kemudian kawin kontrak, dan tempat latihan-latihan militer mereka, latihan-latihan indoktrinasi. Saya setuju sekali dengan Kang Deddy. Maka harus kita dukung orang-orang yang cinta Nusantara dengan prakteknya yang konsisten seperti Kang Deddy di Jawa Barat. Nah, karena itulah kemudian ini sangat berbahaya kalau kemudian dibiarkan 10-11% ini, indeks ini sangat besar. Seandainya kemudian 280 juta, berapa 10%-nya? Ini sangat berbahaya. Kalau ini angkat senjata, dikasih senjata seperti di Suriah, seperti di ISIS, di Jabhat Nusra, bisa merebut negara kalau mereka masih membawa senjata. Apalagi kemudian di TNI kita, Polri kita, terindikasi banyak yang teracuni, banyak yang terpapar radikalisme. Dan itu nyata, data itu ada, litsus itu ada, kemudian indeks itu ada, tidak bisa kita menutup mata. Dan ini harus menjadi kewaspadaan dan menjadi kita semakin menyala untuk berteriak, untuk mengingatkan bangsa ini bahwa imigran-imigran dari Hadramaut, terutama klan Ba'alwi, ini sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, beragama, bagi Pancasila, bagi NKRI, dan bagi Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Luar biasa uraiannya Gus Fakih. Dan selanjutnya kita minta ke Mas Rifki untuk sekaligus closing statement karena ini waktunya udah 1 jam lebih 1/4. Oh ya, di sini ada Mas Dr. Sugeng Sugiarto di dekat saya ini berkunjung ini karena kesepian di alam istrinya di Jakarta. Mau ngasih nanti mau menyampaikan pendapat enggak?
Ya enggak, 5 menit enggak apa-apa. Nanti setelah Mas Rifki, kemudian Kiai